Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman nih menyaksikan bagaimana statement Adian Apitupulu mengatakan KPK itu adalah meriam, jangan tembak lalat. Ya, ini ada hubungannya dengan kasus Hasto ya teman-teman, di mana KPK ini dianggap sebuah lembaga besar tetapi malah menembak lalat. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-barang. Untuk mengusut kasus ini berdasarkan undang-undang KPK kalau yang baru. alternatif memenuhi ya bisa. Makanya kemudian dijelaskan Pak Jamin dalam pasal ini biar kita jelaskan, oke. Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan atau kejaksaan. Ini persoalan kewenangan. Kewenangan Jadi siapa? yang dipersoalkan ini soal kewenangan. Kalau dalam tim hukum kita, ketika kita menemukan pasal, kita tidak cuma membaca penjelasan. Kita akan membaca risalah. Kenapa pasal itu keluar? Karena KPK itu lembaga yang gede banget. Kalau dia mau ngurus, uruslah yang gede. Jangan yang seperti ini, lahirlah pasal ini. Kira-kira seperti itu. Jadi, dan itu dijelaskan dalam ayat keempatnya. Nanti baru saya ke Pak bahwa kalau terpenuhi syarat di ayat 1, ayat 2, ayat 3, maka katanya wajib loh, bukan alternatif. Wajib diserahkan pada kepolisian. Untuk mengusut kasus ini bisa dilakukan, tetapi itu kan sifatnya alternatif. Satu, yang kedua bisa dijalankan, bisa tidak? Bisa dijalankan, bisa enggak. Itu kewenangan KPK lah itu, dan banyak kasus yang sudah kita lihat tangani di KPK 300 juta dengan tetap ditangani Mas tetap Ronald, aja ditangani begitu. Dan itu sudah putusan. Nah, itu yang jadi problem. Iya. Irman Gusman. Itu yang jadi problem. KPK ini, betul, KPK ini lembaga, kalau kita bisa bilang meriam. Jangan tembak lalat. Jangan tembak lalat gitu loh. Dan jelas katanya di sini wajib diserahkan. Tapi itu ada interest publik kalau kata Pak Jamin. Interest publik itu tidak ada ukurnya dalam undang-undang. Apakah 100 akun buzzer bisa kita jadikan parameter interest publik atau tidak? Apakah 10 kali di pemberitaan itu menjadi interest publik atau tidak? Nggak ada alat ukurnya. Alat ukur kita tidak masuk wilayah analisa politik ya. Alat ukur kita adalah kata per kata dalam undang-undang. Bahwa kemudian pernah terjadi, boleh saja. Pertanyaan kita, kalau itu kesalahan, mau kita ulang atau tidak? Pasal 1 obstruction of justice, ada yang bisa kita perdebatkan terkait dengan pasal 11 tadi. Ayat ini tadi dulu, sebentar. Ya, ini bagian menariknya ya teman-teman. Ternyata isu PDIP ingin diambil itu tidak akan kita pahami untuk apanya gitu ya, seberapa urgensinya itu kalau kita tidak tahu apa yang akan didapatkan seseorang ketika dia berhasil memimpin PDIP, sebesar apa kekuasaannya. Nah, ini statement menarik dari Bung Adian ya. Ini bagian pentingnya, kita simak ya. Nah, rangkaian-rangkaian itu kemudian membangun sebuah analisa yang sepertinya kok kita ini dipaksain gitu loh. Perdebatan hukumnya kok kayaknya dipaksa banget. Lalu terakhir Ibu Mega katakan ada yang mengincar kursi ketua umum. Kita berpikir begini. Kalau kemudian ada yang mengaut-aut kongres kita, lalu merebut kursi ketua umum ataupun sekjen, bagaimana sih kekuatannya dapatkan? Dia dapatkan 110 kursi DPR RI, dia dapatkan per hari ini 260 kepala daerah, lalu dia dapatkan lebih dari 3.000 DPRD provinsi dan kabupaten. Full power. Full power. Kenapa itu mau direbut? Karena kalau bisa dia rebut, semua itu dia dapatkan. Pernah nggak terjadi begitu? Pernah terjadi. Dalam satu malam, dalam satu peristiwa pendek, terjadi peralihan 3 bulan sebelum seharusnya peralihan itu terjadi. Toh, apa yang didapatkan? Seluruh anggota DPR itu didapatkan. Semua kursinya, semua kabinetnya, semuanya didapatkan. Ini politik, Mbak. Kalau kemudian ada hukum yang ditabrak, pasal tidak ditetapkan segala macam, boleh nggak kita melakukan analisa politiknya? Apalagi mendekati momentum politik besar buat internal partai kita, di mana kita punya kekuatan politik sangat besar.
Boleh nggak kita mengkaji itu secara politik? Boleh dong. Oke, kenapa? Nggak dapat jawaban pasti tentang obstruction of justice. Di sisi lain misalnya, ini dan atau kita perdebatkan. Ada KPK 90 orang lakukan pungli. Menurut pasal KUHP 368 kalau tidak salah, ancaman hukuman 9 tahun. Cukup disuruh berbaris oleh KPK minta maaf. Kenapa ini boleh minta maaf? Ini dikejar semuanya. Jadi tadi pernyataannya Bu Mega itu memberikan tekanan psikologis nggak lalu kepada penjelasan KPK bahwa kemudian itu sanksi berat versi Dewas KPK berdasarkan surat Dewas KPK. Katanya seperti itu. Bagaimana ceritanya surat Dewas KPK mengalahkan undang-undang? Rangkaian peristiwa, kok aneh? Ketua Umum sampaikan warning pada kita kadernya. Siap-siap. Ini peringatan buat kita semua. Siap-siap. Akan ada sebuah gejolak besar, badai besar yang menghantam partai kita dalam beberapa waktu ke depan. Apa yang harus dilakukan partai? Konsolidasi, berjalan bergandengan tangan, jangan mau diadu domba dan sebagainya. Jadi itu bagian dari warningnya Ibu Mega kepada KPK. Dan kita siap, kita sambut di bawah ribuan orang sudah cap jempol darah. Ganggu partai kita, kita pasti ngelawan. Ya, dibukakan oleh Bung Adian ya. Apa sih keuntungan ketika bisa mengambil kekuasaan PDIP ya? Tadi 3.000 lebih anggota DPR, 260 kepala daerah, dan ini jumlah yang sangat banyak ya teman-teman. Jadi kalau ada yang ingin memiliki PDIP, saya rasa itu masuk akal ya. Karena ini partai sangat-sangat besar ya teman-teman ya. Wah, jadi masuk akal ya dengan penjelasan Bung Adian ya. Kalau misalnya nanti pra-peradilannya kemudian tidak dikabulkan alias gugur begitu, status tersangkanya kan tetap berjalan. Apakah kemudian upaya non litigasi yang dimaksud salah satunya adalah menyiapkan video-video skandal korupsi para pejabat ini nanti akan menjadi keluar begitu, akan dipublikasikan? Pertama begini Mbak ya, saya ini ikut nguping lah kalau teman-teman kuasa hukum kita nih ngobrol. Saya bisa tanya satu segala macam dan yang lain, argumentasi hukum dan sebagainya sekuat apa. Dan saya tuh belum melihat kemungkinan kalah. Jadi kalau jadi maksudnya apa? Kita tidak melihat ada peluang kalah. Jika kita sama-sama mencari benar. Kemungkinan kalah itu hanya bisa kalau ada pihak yang berangkat tidak mencari benar tapi mencari menang. Itu loh. Nah, jadi kalau kemudian ditanya sama teman-teman Mas Jo tadi, bagaimana kalau kalah? Kita belum lihat kemungkinan kalah. Kita lihat argumentasi hukumnya sangat kuat. Kita punya 1.000 lawyer yang berdiskusi online setiap hari. Kita membedah seluruh pasal sampai risalah undang-undang. Kita periksa ayat per ayat, huruf per huruf. Terus? Kalau menang berarti video-video itu nggak akan keluar. Sebentar dulu. Dan dalam sejarahnya ada banyak kasus di mana bisa menang pra-peradilan. KPK kalah dalam pra-peradilan gitu loh. Dan menurut saya bahwa teman-teman lawyer ini sudah berjuang luar biasa. Luar biasa apa? Itu. Nah, soal data-data yang lain ya kita lihat nanti. Baik. Iya itu ya teman-teman, posisi argumentasi daripada Hasto ya, lalu relasinya dengan mengambil alihan PDIP di sini. Itulah gambaran yang dicoba dibukakan oleh Bung Adian Apitupulu, dan memang PDIP ini sampai sekarang masih saja diliputi oleh berbagai macam isu sehingga masih semarak isu politik ya. Kalau bukan karena PDIP rasanya sudah adem ayem ya teman-teman, karena ini satu-satunya partai yang kuat dan di luar pemerintahan ya, walaupun tidak ngomong sebagai oposisi karena relasi Bu Mega dan Pak Prabowo sangat baik ya. Itu tanggapan saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.